wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Nadia Paramita yang saat ini sedang berpraktek di Apotek Kimia Farma Ibnu Sina. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait topik yang membahas tentang apakah daging kurban bisa meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh. Nah, untuk informasi lebih jelasnya silakan simak video berikut ini. Nah, sebetulnya benarkah daging sapi atau kambing ini dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh? Sebenarnya jika daging sapi atau kambing itu dikonsumsi secara berlebihan, itu dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh. Nah, oleh sebab itu jangan mengkonsumsi daging sapi atau kambing yang berlebihan, tetapi perlu ada batasannya. Nah, bagaimana dengan cara pengolahannya? Kan biasanya daging kurban itu, daging sapi atau daging kambing diolah dengan menggunakan santan. Kebanyakan dibuat seperti gulai, kemudian rendang. Apakah santan itu berpengaruh terhadap meningkatnya kadar kolesterol dalam tubuh? Sebetulnya santan itu tidak mengandung kolesterol, tetapi mengandung lemak jenuh yang tinggi. Tetapi lemak jenuh tidak ada kaitannya dengan peningkatan kolesterol tubuh. Tapi resiko yang mungkin terjadi terhadap konsumsi santan berlebih adalah peningkatan berat badan alias obesitas. Di dalam tubuh, kolesterol diperlukan untuk membentuk sel-sel sehat, kemudian memproduksi sejumlah hormon dan menghasilkan vitamin D. Kolesterol itu dapat mengganggu kesehatan jika kadarnya terlalu tinggi. Jika tidak ditangani dengan tepat, maka kolesterol akan mengakibatkan penumpukan lemak karena tingginya kadar kolesterol tersebut, dan tumpukan lemak tersebut akan pecah dan dapat menyebabkan kondisi serius seperti stroke, kemudian serangan jantung. Untuk pemeriksaan kadar kolesterol dapat dilakukan di laboratorium atau pemeriksaan mandiri dengan menggunakan atau mengambil sampel darah. Nah, dari hasil tes yang akan dilakukan ini menggunakan sampel darah ini akan didapatkan hasil yaitu berupa LDL, HDL, trigliserid, dan kolesterol total. Nah, jika hasilnya itu kolesterolnya tinggi, maka disarankan untuk konsultasi terlebih dahulu ke dokter. Untuk nilai normal LDL itu kurang dari 100 mg per desiliter. Untuk HDL lebih dari 60 mg per desiliter. Untuk trigliserid itu kurang dari 150 mg per desiliter. Dan untuk kolesterol total itu harus kurang dari 200 mg per desiliter. Untuk jenis-jenis kolesterol itu dibagi menjadi 3. Yang pertama HDL, kedua LDL, yang ketiga trigliserid. Nah, perbedaan dari ketiga ini apa sih? Nah, yang pertama HDL atau high density lipoprotein itu adalah kolesterol baik. Nah, berfungsi untuk mengembalikan kolesterol berlebih ke hati untuk dikeluarkan dari tubuh. Untuk yang kedua, LDL atau low density lipoprotein, disebut juga sebagai kolesterol jahat. Kolesterol ini berfungsi untuk membawa kolesterol ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Apabila kadarnya terlalu tinggi, maka akan menumpuk di dinding pembuluh darah arteri dan menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah. Yang ketiga, trigliserid. Nah, trigliserid ini lemak yang digunakan sebagai sumber tenaga. Trigliserid terbentuk ketika tubuh mengubah sisa kalori yang tidak dipakai oleh tubuh. Jika tubuh terus membuat asupan kalori secara berlebihan dibanding dengan pemakaiannya, maka kadar trigliserid ini akan meningkat. Sedangkan untuk obat yang dapat menurunkan trigliserid itu ada 3 macam. Nah, yang pertama itu adalah obat golongan fibrat, contohnya fenofibrat, gemfibrozil. Selain itu dapat digunakan juga suplemen omega 3 atau vitamin B3 niacin. Untuk aturan pakai dari obat kolesterol ini biasanya kan disarankan untuk diminum sebelum tidur atau malam hari. Nah, kenapa kok diminum sebelum tidur? Karena enzim yang memproduksi kolesterol ini biasanya aktif pada malam hari. Nah, oleh sebab itu obat statin atau obat kolesterol ini
diminum pada malam hari untuk menghambat enzim tersebut. Nah, bagaimana sih cara pencegahannya agar tidak memiliki kadar kolesterol yang tinggi? Untuk cara-cara pencegahannya, yang pertama, tidak merokok. Kemudian yang kedua, berolahraga rutin minimal 30 menit sehari. Yang ketiga, mengelola stres dengan baik. Kemudian yang keempat, menjaga berat badan agar tetap pada batas yang ideal. Yang kelima, menerapkan pola makan yang sehat dan bergizi lengkap serta seimbang. Kemudian yang keenam, mengkonsumsi makanan yang mengandung serat. Yang ketujuh, membatasi makanan yang mengandung kolesterol tinggi seperti daging-dagingan tadi. Yang terakhir, jangan minum minuman beralkohol. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, ingat tanya obat, tanya apoteker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.